Sebelum masuk ke video, sempatkan untuk like, komen, subscribe, dan share. Karena sedikit kebaikan yang Anda berikan, akan menghadirkan kebaikan lain untuk Anda. Di Kerajaan Majapahit, setiap bulan Sura selalu diadakan upacara membersihkan pusaka kerajaan. Upacara ini menjadi momen sakral yang dihadiri langsung oleh Raja Brawijaya. Pada suatu saat, dalam upacara yang khusyuk itu, Raja Brawijaya memperhatikan kondisi keris pusaka sakti kerajaan, Kiai Condong Campur. Betapa terkejutnya beliau ketika mendapati keris sakti tersebut telah rusak parah. Citra pusaka yang dahulu memancarkan kekuatan dan wibawa kini tampak rontok dan hancur. Raja Brawijaya segera memanggil Tumenggung Empu Supadria, seorang ahli pembuat pusaka. Raja memerintahkan Empu Supadria untuk memperbaiki keris Kiai Condong Campur agar kembali seperti sedia kala. Dengan penuh semangat, Empu Supadria mulai bekerja. Ia memasukkan keris tersebut ke dalam api pembakaran untuk kemudian ditempa kembali. Namun, takdir berkata lain. Ketika keris itu sedang ditempa, tiba-tiba pusaka tersebut musnah dan melesat ke angkasa. Di langit, keris sakti itu berubah menjadi bintang berekor yang bersinar terang. Dari angkasa, terdengar suara gaib yang berbentuk tembang Jawa Sinom. Sang Prabu Brawijaya, Omaden ngati-ngati, sira mitenah maring wang, manira darmang lakoni, iya pratanda ini, da dirusak negaramu, ya, siro tutukna, gawea keris kang becik, hangupaya keris dapur sasra. Pesan gaib tersebut menjadi peringatan bagi Raja Brawijaya dan seluruh rakyat Majapahit. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai pertanda runtuhnya kejayaan kerajaan. Sementara itu, di negeri Blambangan, Adipati Blambangan mendengar ramalan dari seorang ahli nujum bernama Huyung Tingkir. Menurut ramalan tersebut, wahyu kekuasaan Blambangan saat itu berada di Tuban dalam bentuk sebuah keris sakti bernama Kiai Sengkelat. Adipati Blambangan yang sangat ingin memiliki wahyu tersebut memerintahkan seorang pencuri ulung bernama Cluring untuk mencuri keris pusaka itu. Cluring, yang dikenal karena kesaktiannya, melaksanakan tugas tersebut dengan penuh kecermatan. Ia menyelinap ke kediaman Empu Supadria di Tuban, tempat keris Kiai Sengkelat disimpan. Berkat keahliannya, Cluring berhasil mencuri keris tersebut tanpa meninggalkan jejak. Sesampainya di Blambangan, keris Kiai Sengkelat dipersembahkan kepada sang adipati. Sebagai penghargaan atas keberhasilan Cluring, Adipati Blambangan mengangkatnya menjadi Patih Mangkubumi di Blambangan. Keris Kiai Sengkelat kemudian dianggap sebagai simbol kekuasaan baru di Blambangan, melambangkan ambisi dan keberanian Adipati untuk memperkuat wilayahnya. Sudah menjadi kebiasaan bagi Sunan Kalijaga untuk mengunjungi Tuban pada waktu-waktu tertentu. Salah satu tujuannya adalah menjenguk keponakannya, Supamuda, yang dikenal sebagai seorang empu atau pembuat senjata pusaka. Pada suatu kunjungannya, Sunan Kalijaga bermaksud memeriksa keadaan keris sakti bernama Kiai Sengkelat, pusaka berharga yang dahulu disimpan oleh Empu Supa. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa keris tersebut telah hilang dari tempat penyimpanannya. Melihat situasi ini, Sunan Kalijaga memberikan wejangan kepada Empu Supa. Ia menegaskan pentingnya keris sakti tersebut dan memerintahkan Empu Supa untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh, hingga dapat ditemukan kembali. Pesan itu begitu tegas. Keris Kiai Sengkelat harus kembali, bagaimanapun caranya. Empu Supa pun memulai perjalanan panjang untuk mencari Kiai Sengkelat. Ia berjalan ke arah timur hingga akhirnya tiba di Pulau Madura. Di sana, ia menyamarkan dirinya dengan mengganti nama menjadi Kasa. Ia mulai mengabdi kepada seorang pandai besi bernama Empu Singkir, membantu membuat berbagai senjata seperti tombak dan keris. Dari Madura, ia melanjutkan perjalanan ke Kahuripan, tempat ia bekerja bersama seorang empu lain bernama Empu Basu. Namun, pencariannya belum usai. Ia terus berjalan hingga tiba di negeri Blambangan, sebuah wilayah yang kala itu tengah bersiap memerangi Majapahit. Di Blambangan, ia kembali mengganti namanya menjadi Pitrang dan mengabdi pada seorang pandai besi terkenal, Empu Sarap. Karena negeri Blambangan memerlukan banyak senjata untuk perang, Empu Sarap dan Pitrang mendapat banyak pesanan. Keahlian Pitrang dalam membuat senjata membuat namanya terkenal di seluruh negeri.
Salah satu karyanya, keris tilam putih dan tombak biring, dibuatkan khusus atas permintaan Patih Mangkubumi Celuring. Ketenaran Pitrang sampai ke telinga Adipati Blambangan, yang kemudian memanggilnya. Sang Adipati meminta Pitrang membuat keris yang menyerupai Kiai Sengkelat. Dengan kepandaiannya yang luar biasa, Pitrang berhasil membuat keris tiruan yang sangat mirip dengan aslinya, hingga sulit dibedakan oleh orang biasa. Namun, Pitrang memiliki rencana lain. Dalam kesempatan tersebut, Pitrang yang sebenarnya adalah Empu Supa, berhasil menemukan keris Kiai Sengkelat yang asli. Keris itu segera ia sembunyikan. Sebagai gantinya, ia membuat 2 keris palsu dan menyerahkannya kepada Adipati Blambangan. Sang Adipati, yang terkesan dengan hasil karya Pitrang, menghadiahkan putrinya, Dewi Sugihan, atau Dewi Lara Upas, sebagai istri. Setelah mendapatkan kembali keris Kiai Sengkelat, Empu Supa segera kembali ke Tuban. Dewi Sugihan yang saat itu sedang mengandung, akhirnya melahirkan seorang putra laki-laki. Anak itu diberi nama Jakasura, yang kelak melanjutkan perjalanan hidup keluarganya. Di kerajaan Majapahit, sang raja memanggil seluruh empu di wilayah kerajaannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah keris bercorak 1000, seperti yang ucapan dari keris Kiai Condong Campur. Di tengah sidang kerajaan, semua empu telah hadir kecuali Empu Supa. Tumenggung Supadria lalu maju ke hadapan raja dan melaporkan bahwa Empu Supa sedang berada di Tuban menjenguk keluarganya. Mendengar hal ini, sang raja memerintahkan Tumenggung Supadria untuk segera menyusul dan membawa Empu Supa ke istana. Ketika tiba di Tuban, Tumenggung Supadria mendapati bahwa Empu Supa tidak ada di rumahnya. Ternyata, ia sedang mengembara dan belum diketahui kapan akan kembali. Di rumah hanya ada istrinya, Dewi Rasawulan, dan putranya, Supa Muda. Karena khawatir akan kemurkaan raja, Tumenggung Supadria membawa Dewi Rasawulan dan Supa Muda ke istana Majapahit sebagai bukti bahwa Empu Supa benar-benar tidak ada di rumah. Sesampainya di istana, sang raja menanyakan siapa pemuda yang bersama mereka. Tumenggung Supadria menjelaskan bahwa ia adalah Supa Muda, putra dari Empu Supa. Sang raja lalu bertanya kepada Supa Muda, "Apakah kau mampu membuat keris bercorak 1000?" Supa Muda dengan penuh keyakinan menjawab, "Hamba mampu, Gusti, dengan berkah dari Yang Maha Agung." Sang raja tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku percayakan tugas ini kepadamu. Mulailah bekerja dan buktikan janjimu." Supa Muda kembali ke Tuban dan mulai mengumpulkan berbagai jenis besi dari penjuru dunia. Besi-besi tersebut ia kumpulkan di pantai Tuban untuk ditempa menjadi keris bercorak 1000. Namun, meskipun telah bekerja keras dengan tekad yang kuat, ia selalu menemui kegagalan. Besi-besi yang ia tempa tidak pernah menyatu, melainkan melebur dan hancur. Keputusasaan menyelimuti hati Supa Muda. Di pantai utara Tuban, ia menangis terseduh-seduh, merendam dirinya dalam kesedihan. Di tengah kesendiriannya, Sunan Kalijaga, yang kebetulan berada di dekat pantai, menyaksikan Supa Muda dalam keadaan berduka. Sunan Kalijaga pun mendekati Supa Muda dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, anakku? Mengapa engkau menangis di sini dengan hati yang begitu sedih?" Supa Muda, yang terkejut melihat kehadiran Sunan Kalijaga, segera menjelaskan kesulitannya. Supa Muda mendapat perintah langsung dari sang raja di kerajaan Majapahit. Tugasnya adalah membuat sebuah pusaka keris dengan corak 1000 yang luar biasa. Namun, hingga saat itu, segala upaya Supa Muda belum membuahkan hasil. Kegagalannya membuatnya diliputi rasa frustrasi. Mendengar cerita tentang kesulitan yang dihadapi Supa Muda, Sunan Kalijaga merasa iba. Ia memberikan sepotong besi pulosari kepada Supa Muda sambil berkata, "Gunakan besi ini untuk membuat keris seperti yang diinginkan sang raja." Dengan penuh rasa syukur, Supa Muda segera mulai bekerja. Beruntung, pada waktu itu ayahnya, Empu Supa, tiba-tiba pulang dari pengembaraannya. Empu Supa, seorang empu terkenal, memberikan dukungan dan doa restu kepada anaknya. Dengan semangat yang kembali membara, serta restu dari ayah dan Sunan Kalijaga, Supa Muda melanjutkan tugasnya dengan tekad yang mantap. Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang, rumit, dan penuh dedikasi,
Pusaka keris yang diminta pun selesai dibuat. Keris itu memiliki corak 1000 yang indah dan menakjubkan. Cahaya yang terpancar dari keris tersebut begitu berkilauan, mencerminkan kewibawaan dan keampuhan yang luar biasa. Karena keunikan dan coraknya yang 1000, keris itu diberi nama keris naga sasra.